Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Nah, berjumpa lagi dengan Ibu Yulis Dining Room. Nah, hari ini kita akan belajar PKLH bab 3, hidup bersih dan sehat di rumah maupun di sekolah. Untuk kompetensi dasar hari ini, yang pertama menjelaskan tentang hidup sehat dan bersih di Kota Balikpapan dan menyajikan informasi tentang hutan kota Balikpapan. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama dengan mengidentifikasi peserta didik dapat menjelaskan hidup sehat di rumah maupun di sekolah dengan benar. Yang kedua, dengan menyanyikan lagu cuci tangan, peserta didik mampu menjalankan hidup sehat dan bersih di kotaku. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang pertama, hidup bersih dan sehat di rumah, ya. Nah, sekarang kalian perhatikan nih, ada beberapa gambar, ya. Ada 4 gambar. Nah, di sini Ibu akan menceritakan tentang kisah Galuh dan Bungas, ya. Jadi setiap hari itu Bungas dan Galuh itu bangunnya selalu pagi. Nah, kemudian setelah itu mereka gosok gigi dan juga beribadah, ya. Setelah itu mereka biasanya membantu ibu membersihkan rumah, ya. Nah, ternyata sebelum dia membersihkan rumah, Bungas dan Galuh itu pasti selalu sarapan, ya. Nah, sebelum sarapan biasanya Galuh dan Bungas itu mengkonsumsi air mineral dan buah dulu, ya. Nah, kenapa sih harus minum air mineral dan buah dulu, Bu? Nah, air dan buah itu ternyata dibutuhkan oleh tubuh, ya. Nah, selain itu kenapa sih juga kita harus sarapan? Nah, sarapan itu adalah sumber energi tubuh kita, ya. Sarapan itu memberikan manfaat bagi tubuh kita. Jadi kita bisa lebih semangat untuk belajar, untuk beraktivitas apapun, ya. Lanjut. Nah, Bungas dan Galuh itu juga suka nanam, ya. Selain dia bantu ibunya, ternyata mereka suka menanam, dan biasanya kegiatan menanam ini mereka lakukan di halaman rumah mereka. Nah, mereka itu menanam serta merawat tanaman mereka tuh dengan senang hati, ya. Jadi benar-benar sepenuh hati, disiram, diberi pupuk sampai tanamannya itu tumbuh dengan subur. Nah, sekarang kalian perhatikan di layar masing-masing. Ibu tanya nih, kalau misalkan hidup kita tidak sehat, kira-kira apa sih yang akan terjadi? Nah, jadi kalau misalkan hidup kita tidak sehat, pasti kita akan terserang penyakit, ya. Nah, karena itu penting sekali kita yang namanya untuk membiasakan hidup sehat, ya, supaya kita tidak gampang terkena penyakit. Nah, salah satunya cara untuk membiasakan hidup sehat adalah dengan mencuci tangan, ya. Mencuci tangan sebelum makan dan sesudah makan. Selain itu bisa juga, ya, kita tetap harus cuci tangan. Mungkin kita dari luar rumah, ya, harus cuci tangan kalau kita masuk ke dalam rumah, kalau misalkan kita habis melakukan aktivitas apapun, ya. Nah, jadi intinya cuci tangan itu harus kita biasakan dari kecil, ya, supaya tahu bagaimana cara mencuci tangan yang benar. Nah, di sini ada 7 tata cara cuci tangan, ya, yang benar. Yang pertama adalah kita menggosokkan telapak dengan 2 telapak tangan kita gosokkan, ya. Kita pertemukan. Kemudian yang kedua, telapak tangan ya di atas punggung tangan kiri, dan telapak kiri itu di atas punggung
tangan kanan seperti gambar tuh ya. Jadi kita menggosokkan tangan kita, jadi punggung tangan kiri ketemu dengan telapak tangan kanan ya, seperti itu secara bergantian. Jadi kalau habis dari yang kiri di bawah, tukaran yang kanan di bawah. Kemudian yang ketiga, telapak dengan telapak jari dan jari saling terikat ya, terkait. Nah, jadi kita saling jadi menggosoknya seperti itu yang untuk yang ketiga. Kemudian yang keempat, letakkan mung jari pada telapak satunya dengan jari saling mengunci. Nah, itu digosok juga ya. Kemudian yang kelima, jempol kanan digosok memutar oleh telapak kiri dan sebaliknya ya. Jadi kita memutar jempol kita dengan telapak tangan ya, secara bergantian. Kemudian yang keenam, jari kiri menguncup gosok memutar ke kanan dan ke kiri pada telapak tangan dan sebaliknya. Jadi tangan kita mengunci ya, digosokkan, begitu juga sebaliknya ya. Dan yang gerakan ketujuh, pegang pergelangan tangan kiri dengan tangan kanan dan sebaliknya gerakan memutar. Jadi kita memutar tangan ini ya, telapak tangan kita misalnya yang kiri menggosok pergelangan yang kanan, kemudian kalau udah sebaliknya ya. Jadi ini 7 tahapan mencuci tangan yang benar ya. Kalau kita melaksanakan tahapan ini secara berurutan dan betul-betul semua kita kerjakan dengan benar, maka insya Allah pasti tangan kita bersih ya. Dan jangan lupa ketika kita mencuci tangan, ketika yang gerakan pertama juga kalau bisa harus menggunakan sabun ya. Nah, jadi ingat ya, jadi harus 7 langkah dan menggunakan sabun. Untuk sabunnya sendiri boleh menggunakan sabun cair, juga boleh menggunakan sabun batang ya. Kenapa sih kita harus rajin cuci tangan? Nah, supaya kebersihan itu terjaga secara keseluruhan ya, dan supaya kuman-kuman dan bakteri itu yang sebelumnya ada di tangan kita tidak berpindah ke bagian tubuh kita yang lain ya, jika kita melakukan cuci tangan. Oke, nah di sini ada lagu ya, judulnya Cuci Tangan, Kebiasaan Baru. Silahkan disimak baik-baik ya. Aku punya kebiasaan baru yang ku dapat dari ibu, supaya tanganku bersih selalu, kuman menempel aku tak mau. Ayo teman-teman, cuci tangan pakai sabun bersamaku. Begini caranya, 1, 2, 3. Cukup 20 detik. Basahi tangan, di bawah air mengalir, gosok sabun ke telapak tanganmu dan sela jari, punggung tanganmu juga. Jangan lupa kuku. Bilas lalu keringkan, pakai handuk atau tisu. Aku punya kebiasaan baru yang ku dapat dari ibu, supaya tanganku bersih selalu, kuman menempel aku tak mau. Kapan? Sebelum makan. Kapan lagi? Habis dari kamar mandi. Lalu kapan lagi? Habis pegang hewan. Tangan harus bersih selalu. Tanganku bersih, tanganmu juga. Tanganku dan tanganmu bebas kuman. Cuci tangan pakai sabun. Aku sehat, kamu juga. Oke ya, tadi adalah lagu Cuci Tangan ya, kebiasaan baru. Jadi mengajarkan kita bagaimana
caranya mencuci tangan yang benar ya. Jadi hitungannya kalau cuci tangan itu 20 detik ya. Kemudian jangan lupa dengan tahapan-tahapan tadi yang sudah Ibu jelaskan ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, hidup bersih dan sehat di sekolah. Jadi, hidup bersih dan sehat itu tidak hanya kita lakukan di rumah saja ya, tapi juga di sekolah. Bagaimana sih caranya? Oke, di sini ada 2 kegiatan ya yang bisa kita lakukan agar menjaga kebersihan di sekolah. Yang pertama, membiasakan mengkonsumsi makanan bergizi. Dengan makan makanan bergizi, tubuh menjadi sehat nih. Biasanya kalau di sekolah kan suka makan ya, suka jajan di kantin. Nah, diusahakan ketika kita berjajan, ketika kita makan di kantin, pilihlah makanan-makanan yang bergizi, yang menyehatkan ya. Jadi jangan sampai kita maunya makannya enak saja, tapi ternyata tidak baik atau tidak sehat bagi tubuh ya. Kemudian yang kedua, melaksanakan piket kelas dan menjaga kebersihan lingkungan nih. Ini salah satu cara kita supaya bisa hidup bersih dan sehat di sekolah ya. Jadi selain makannya, tapi wajib juga kita harus menjaga kebersihan lingkungan sekolah kita ya. Untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah itu tidak hanya tugas murid ya, tapi seluruh warga sekolah ya, termasuk Bapak Ibu guru, Bapak atau Ibu kepala sekolah, kemudian juga petugas keamanan dan semuanya. Oke, sampai di sini dulu ya penjelasan Ibu untuk PKLH bagian 1 ya, tentang hidup bersih dan sehat di rumah maupun di sekolah. Next akan Ibu lanjutkan lagi pembahasan bab 3 PKLH ya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah.